media sosial terhadap pembentukan karakter sopan santun siswa di sekolah. Nah, latar belakang dari judul proposal yang saya buat ini adalah perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok itu semakin mempengaruhi kehidupan sosial siswa di saat sekarang ini. Nah, di satu sisi media sosial itu memberikan kemudahan kita dalam berkomunikasi dan juga memperoleh informasi. Namun di sisi lain juga itu berdampak pada perilaku siswa, khususnya seperti sikap sopan santun yang saya bahas dalam judul proposal saya ini. Nah, fenomena yang terjadi itu mungkin menunjukkan adanya penurunan sikap, etika berbahasa dan juga sikap saling menghormati baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Nah, dalam pendidikan agama Islam, sopan santun itu merupakan bagian dari hak mulia yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengkaji dampak dari media sosial terhadap pembentukan karakter sopan santun siswa di era digital sekarang ini. Nah, yang kedua itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini saya membuatkan 3 rumusan masalah dari judul proposal saya yang berjudul dampak dari media sosial terhadap perilaku sopan santun siswa. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tingkat penggunaan media sosial pada siswa. Yang kedua itu adalah bagaimana karakter sopan santun siswa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu apakah penggunaan media sosial itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa di dalam kehidupannya nanti. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan yang pertama itu adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan media sosial itu pada siswa. Yang kedua itu mengetahui kondisi karakter sopan santun siswa, dan yang ketiga itu menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter sopan santun. Nah, lanjut ke materi yang saya buatkan di dalam proposal saya. Yang pertama itu adalah definisi dari media sosial itu. Nah, definisinya media sosial ini merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya itu untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga berbagi berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, video, ataupun suara secara interaktif. Nah, media sosial itu juga sering dianggap sebagai alat komunikasi yang memungkinkan penggunaannya itu menjadi produsen sekaligus juga sebagai konsumen. Nah, media sosial ini memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama itu adalah ada namanya collaborative projects, yang kedua blogs, dan yang ketiga adalah nama content communities, keempat itu social networking sites, yang kelima virtual games world, dan yang keenam itu virtual social world. Nah, fungsi dari media sosial itu sendiri yang pertama adalah media sosial itu adalah media yang desain untuk memperluas interaksi sosial secara manusia. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, media sosial itu membuat kita mudah dalam interaksi. Bahkan di belahan dunia manapun kita bisa berkomunikasi melalui media sosial ini. Yang kedua, media sosial itu berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Nah, seperti yang kita tahu, seperti platform YouTube ataupun platform TikTok itu bisa ke-share ke banyak pendengar, siapapun itu bisa mendengarkannya. Yang ketiga adalah media sosial mendukung demokratisasi dan juga pengetahuan dan juga informasi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, berbagai informasi itu bisa kita dapatkan dari media sosial, baik itu dari Instagram, YouTube ataupun TikTok. Kita bisa tahu informasi-informasi terbaru, berita-berita terbaru, dan juga kita bisa memperoleh pengetahuan dari media sosial ini. Yang kedua itu adalah karakter dan sopan santun. Nah, yang pertama itu masuk ke definisi dari karakter. Karakter itu merupakan cara berpikir dan juga perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu. Artinya karakter itu merupakan karakteristik dari seorang individu itu sendiri, baik dia di dalam lingkungan keluarganya, di dalam lingkungan masyarakatnya, ataupun di dalam berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua adalah sopan santun. Nah, sopan santun ini adalah aturan ataupun tata cara berkembang yang secara turun-temurun dalam suatu budaya yang ada di masyarakat, dan itu bisa bermanfaat dalam pergaulannya antar sesama manusia, sehingga nantinya itu akan terjadi hubungan yang akrab, saling mengerti dan juga saling hormat menghormati karena adanya tata cara ataupun tata aturan yang mengatur
di Dusun 2 Kota Rajo, Kecamatan